Hamdan wa syukron, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, Tashkil PW Persistri Jawa Barat beserta para dai. Alhamdulillah kita bertemu kembali di program Beki. Untuk hari ini adalah tafsir surat Al-Mutaffifin ayat ke-7 sampai ke-12. Baiklah, sebelumnya kita akan baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat kalla. Kalla diartikan sekali-kali jangan begitu. Jadi Allah tidak setuju dan bahkan benci kepada orang-orang yang melakukan hal yang salah. Makanya diingatkan sekali-kali jangan begitu. Kenapa Allah mengingatkan seperti itu? Karena izdajaru amma antum alaihi minat tatfifi wal ghaflati anil hisab. Jadi mereka itu sudah biasa mencemooh, sekaligus juga mengabaikan serta melalaikan tentang hari penghisaban. Karena dari awalnya sudah disebutkan bahwa mereka itu tidak percaya tentang hari penghisaban. Maka setelah mengemukakan kata kala, maka dilanjut dengan inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Allah Subhanahu wa taala mengemukakan itu sebagai peringatan kepada mereka. Jadi jangan lagi mencemooh tentang hari penghisaban karena orang-orang yang durhaka itu catatannya akan dihimpun di dalam kitab yang bernama sijjin. Kafwan amma antum alaihi fa innal fujjaro sayuhasabuna ala a'malihim faqad a'adallahu lahum kitaban. Berhentilah untuk mengabaikan dan melalaikan karena sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu akan dihisab bergantung kepada amal-amal mereka. Dan Allah sungguh telah menyediakan bagi mereka itu adalah sebuah kitab yang benar-benar di sana dihitung. Apa yang dihitung amaluhum adalah amal-amal mereka. Sama sijjinan, maka disebutlah dengan kata sijjin. Tentu mendengar kata sijjin jadi penasaran sehingga ditanyakan kepada kita. Wama adaraka ma sijjin, dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Laisa dzalika mimma ta'lamuhu anta wala qaumuka. Jadi ditanyakan itu karena engkau atau kamu Muhammad dengan kaummu tidak akan tahu apa sijin itu. Lanjut dari pertanyaan itu, maka Allah Subhanahu wa taala kembali menjawab pertanyaan yang dikemukakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sijin itu? Kitabum marqum, yaitu kitab yang berisi catatan amal. Jadi sijin itu adalah kitab yang berisi catatan amal. Kitabun qad ju'ilat lahu alamatun biha ya'rifu man ra'ahu annahu la khaira fihi. Ternyata dijelaskan kitab catatan itu adalah kitab yang sudah diberi ciri, diberi tanda. Sehingga ketika orang melihat kitab itu, maka akhirnya menjadi tahu bahwa la khaira fihi. Di dalam kitab catatan itu tidak ada kebaikan sama sekali. La khaira fihi. Itu adalah kitab miliknya al-fujjar, orang-orang yang melakukan dosa. Ditambahkan di bawahnya inna lisyari sijjilan duinat fihi a'malul fujjari wa huwa kitabun mastur. Dicatatnya di dalam buku itu, di dalam kitab itu adalah amal-amal orang yang durhaka. Jadi sijin dan sijil itu dua kitab yang sama-sama di dalamnya adalah catatan buruk orang-orang yang berbuat dosa. Wa huwa kitabun mastur, dan itu adalah kitab yang benar-benar digaris bawahi. Kitab itu
berisi catatan buruk orang-orang yang berbuat dosa ketika hidup di dunia. Wa haddas sijillu yastamilu alaihi sijilal kabiro al-musamma bisijin. Ada sijil, ada sijin. Kalau sijil itu adalah buku sama yang berisi catatan orang yang jahat, tetapi ada sijil yang dalam ukuran besar. Berarti kalau sijil itu asalnya ukuran kecil, tetapi ketika sijilnya berukuran besar, maka disebutnya jadi berbeda. Al-musamma bisijin. Jadi sijil adalah catatan buku kecil, kalau sijin catatan buku besar. Artinya, kalau di dalam buku kecil catatannya ya sebanyak sebesar atau sebanyak buku yang kecil itu, tapi ketika bukunya ukurannya tambah besar, maka berarti juga keburukannya sangat besar juga. Jadi artinya catatan keburukan yang sangat banyak ketika mereka hidup di dunia. Itu diantaranya tentang sijil. Walikuli fajirin minal fujari sohifatun. Dan setiap orang yang berdosa dari diantara orang-orang yang berdosa itu punya halaman-halaman, catatan halaman-halaman wahadihis sohaifu fi sijillil aldimi al-musamma bisijin. Bukunya buku besar, kemudian di buku kecil halamannya kecil-kecil juga, tetapi di buku besar itu halamannya adalah besar-besar juga, disesuaikan dengan keadaan. Maka di bawahnya sama, dinamakanlah ketika buku besar itu yang berisi dosa-dosa mereka disebutlah dengan sebutan sijin. Lanjut, wailu yauma idil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Ay syiddatun wa adabun, kerasan dan siksaan liman yukadzibu biyaumil jazai, bagi orang yang mendustakan hari pembalasan. Sawaun kana yajhadu akhbarahu au bi adamil mubalati bima yakunu fihi min iqabin wa adabin. Maka kekerasan dan siksaan itu diberikan kepada orang yang mendustakan hari pembalasan itu. Sawaun kana, sama saja keadaannya. Yajhadu akhbarohu, orang yang kufur itu sama dengan bi'adamil mubalati, dengan orang yang tidak ada pengabdian kepada Allah dalam masa hidupnya. Kufur berarti tidak ada pengabdian. Karena orang yang mengabdikan kepada Allah, maka dia tidak akan kufur. Maka sangat layak ketika mereka diberi tadi syiddatun adabun, kekerasan dan siksaan. Wa adamu dalilin ala adamil mubalati huwal isroru alal jaroimi. Yang disebut orang yang tidak mengabdikan diri kepada Allah itu adalah huwal isroru alal jaroimi, yaitu orang yang terus-menerus berbuat dosa. Jadi semasa hidupnya tidak pernah menghapus dosanya dengan bertobat kepada Allah. Sampai pada akhir Allah mencabut nyawanya, mereka tetap dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa. Wa mudawamati ala tirofis sayyiati. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyambung dengan kalimatnya wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athir. Ay wa ma yukadzibu bihadal yaumi illa man i'tada anil haqqi. Jadi siapa yang berani mendustakan hari pembalasan itu, melainkan orang yang melanggar kebenaran. Orang yang melanggar kebenaran dan juga membutakan dirinya dari keadilan, membutakan dirinya dari keadilan. Kemudian terbiasa melakukan dosa-dosa. Yang salah bagi mereka itu adalah selama hidup di dunia tidak pernah memahami bi akhbaril akhirati, tentang kabar-kabar mengenai akhirat. Jadi karena percayaannya terhadap akhirat, jadi mau tidak mau mereka itu lepas dari keinginan untuk memahami berita tentang akhirat. Nah, oleh karenanya mereka itu menjauhkan diri dari tuntunan kepada kebenaran dan kejujuran. Terus mereka berbuat dosa dan pada akhirnya berakhir di dalam keingkaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terbalik, mereka itu atau dia itu yuhawinu alaihal amro bittaghfuli. Mereka justru memudahkan langkah-langkah kehidupannya adalah untuk urusan
di dalam berbagai kelalaian atau terkait juga dengan al-amal, hayalan-hayalan atau harapan-harapan yang tidak berarti, karena terkadang mereka mengharap lebih kepada pemimpin-pemimpin mereka daripada berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diantaranya untuk pembahasan dari ayat ke-7 sampai ke-12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.